Sampurasun, perkenalkan nama saya Eka Jaya. Saya generasi keempat di Kampung Aju. Jadi Kampung Aju itu sudah ada dari tahun 70-an. Itu bermula dari 10 pengrajin. Tahun 2008 itu booming sampai 400 pengrajin. Kalau sejarah dibentuknya Kampung Aju itu di 2015 saat Pak Presiden Joko Widodo Chandra Jepino itu kami bentuk, termasuk saya itu pendirinya atau foundernya, membentuk tim untuk kunjungan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C4 Manajemen Universitas Teknologi Digital akan melaksanakan wawancara ke UMKM Kampung Aju Gunung Jati untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen SDM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfia Hapsoh dengan nomor induk mahasiswa 1012-1006. Saya Teofadli Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 101-21011. Saya Ningkan Yarpita dengan nomor induk mahasiswa 1012-1058. Selamat menyaksikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kita dari Universitas Teknologi Digital. Nama saya Teofadli Mubarok, NPM 101-21011. Saya Alfia Hapsoh dengan nomor NPM 10 Saya Ningkan Yarpita nomor NPM 1012-1058. Di sini saya sama teman-teman akan memberi pertanyaan atau sharing ya Pak, mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia yang ada di UMKM Kampung Aju ini. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Boleh perkenalkan diri Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Eka, bisa dipanggil Kang Eka. Nomor sepatu 42, dengan punya NPM ya. Terima kasih kepada adik-adik atas presentasi ya sama waktunya. Langsung saja mungkin Pak untuk pertanyaan yang pertama, bisa diceritain sedikit gitu tentang sosial usaha UMKM ini. Terima kasih Teteh. Kampung Aju sebenarnya awalnya sudah ada di tahun 70-an dengan nama Chandra Jepino. Di generasi perintis ya, di generasi kedua itu tahun dimulai 8. Jadi saya generasi ketiga tahun 2015. Tahun itu puncak kejayaannya di 98 pas Krismon.
Jadi tenaga kerja saat itu apa ya disebutnya, dari tahun 70 10 pengrajin, 98 200 pengrajin, hingga saat ini 400 pengrajin. Jadi satu pengrajin itu harusnya punya operator lanjut 10, berarti ada paket itu, jadi yang bisa diserap. Kalau dia rame bisa 9.000 anak kerja yang ada di kantor. Pertanyaan yang kedua, gimana sih rekrutmen karyawan di Kampung Rajut ini? Kalau di sini yang pertama kan mengenal dulu ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan ahli rajut pasti ditempatkan di rajut, ahli moto mau mungkin ditempatkan di tukang rajut kan. Iya. Nah kalau di operator rajut memang apa ya, wawancaranya tidak khusus, tidak pakai jasa, tidak pakai teknik-teknik S1, S2, S3. Memang benar-benar dibuka lowongan tukang rajut, ditempelkan di depan rumah. Itu masih tradisional. Karena keahlian rajut itu khusus. Beda dengan admin, beda dengan keuangan, marketing dan sebagainya. Untuk menunjang produktivitas di Kampung Rajut ini, ada pelatihan yang diberikan oleh pihak internal dari Kampung Rajut atau misalkan dari ada eksternal juga. Ya, kalau dari pelatihan tentunya ada yang untuk pemula yang memang benar dia nggak bisa melanjutkan, ada pelatihannya atau sekolah lagi. Baik untuk wisata atau baik memang untuk kerja di sini. Biasanya pelatihan, misal rajut pelatihannya dulu 1 minggu, nanti naik ke 1 bulan, 3 bulan sudah mulai. Jadi itu juga semua sama. Ada pelatihan khusus di sini. Kalau pelatihan eksternal biasanya ada pelatihan-pelatihan yang tidak punya mesin computerized. Misal pelatihan di STT Tekstil, kita kerjasama dengan kampus untuk pelatihan-pelatihan eksternal. Atau pelatihan marketing, pelatihan foto, pelatihan apa itu bisa eksternal. Untuk selanjutnya, untuk posisi karyawan di sini, Pak, apakah semuanya pegawai tetap atau ada yang freelance atau yang lainnya gitu? Kata-kata sih freelance ya, atau bolongan mingguan jatuhnya. Jadi karena rajut itu masuk ke sini tidak pakai jasa, tidak pakai, kecuali kalau udah kelasnya PT ya, beda. Itu emang SOP-nya udah beda. Yang maju itu juga harus punya sertifikat. Di kita nggak usah nunjukin itu. Berarti tidak ada kualifikasi khusus? Tidak ada kualifikasi khusus, tapi SOP-nya sudah mirip dengan pabrik. Minimal gitulah. Ada apa yang disebut? Minimal ada pengalaman. Pengalaman harus ada, punya pengalaman. Operator punya pengalaman rajut, ngejahit, linking, obas dan sebagainya. Kalau dari nol emang agak lama kalau nggak punya pengalaman. Kalau untuk karyawan atau perajut lainnya itu diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan karir yang lebih tinggi atau gimana? Betul, di sini sebenarnya mirip dengan di pabrik ya, ada jenjang ya. Jenjang tuh misal dia dari operator bisa naik ke kepala pabrik, bisa. Tapi sudah dengan keahliannya, misalnya kalau di bengkel disebut montir, di sini juga sama disebut montir. Masa bekerja udah lama sekarang. Nah, masa kerja misalkan dia udah 10 tahun, udah hatam, Baru naik. kalau naik. Ada juga yang dari tahun 70 ngajut, ada. Sampai kiamat kasarnya gitu. Nah, nggak ada lagi keahlian lain. Gitu, dia nggak punya keahlian lain, makanya ya jenjangnya paling hanya sampai kepala produksi. Tapi ada juga yang sampai dia buka sendiri, itu malah lain hal. Lain hal. Jadi mitra jatuhnya. Kendala apa aja misalkan yang untuk pengrajin ada kendala yang signifikan atau kendala ada di mesin untuk saat pengerjaan produksi? Biasanya karena kita sifatnya masih manual, ada yang pakai tangan, rajut crochet, berarti lama kan, itu bikinnya lama. Kendalanya pasti harus makan tenaga kerja juga banyak. Nah, kita pakai yang mesinnya masih manual juga, berarti harus ada upgrade mesin.
ke mesin computerized yang pakai motif corak dan sebagainya. Itu atau yang anak-anak muda sekarang yang lagi rame Korean pop ya, karena warnanya juga warna-warni, terus motifnya juga bunga-bunga, itu harus pakai mesin upgrade. Kayak handphone dan laptop lah, di upgrade lah. Nah kalau mesin di kita dari jauh zaman 70-an sampai sekarang sama, harusnya dibuang ke laut mesin gitu kan, dibikin tanah. Di luar negeri mah Tapi masih ada ya? masih ada deui di dia adalah gitu. Yang selanjutnya Bapak dari awal berdiri nih sampai sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat atau gimana? Betul, alhamdulillah ajutan makin sini makin berkembang saya aja. Ajutan dulu identik dengan nenek-nenek, ajutan identik hanya buat dipakai sendiri, buat penghangat. Sekarang ajutan itu daily, bisa dipakai untuk sehari-hari, casual dan juga itu pun jadi bisnis kan, bisnis keluarga atau baik bisnis yang korporat. Nah itu berkembang kembali jadi komunitas, namanya Kampung Ajut. Kampung Ajut jadi wadah untuk masyarakat memasarkan produknya di sini, gitu sih. Nah kalau kendala, ada nanya kendala nggak? Tadi. Paling saat produksi aja. Oh produksi sama akses gitu. Akses jalan sama infrastruktur. betul infrastruktur. Akses kan dia parkirnya susah. Jalannya litik pabelit nggak gendong. Menjaga hubungan kerja itu kan itu mah pasti ada gitu ya, selalu harus ditanamkan. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga hubungan kerja dengan karyawan ataupun dengan customer yang lainnya? Kalau di karyawan biasanya ada apa yang disebut? Kalau di customer biasanya ada CRM, Customer Relationship Management kan. Customer dikasih reward. Adapun punishment kan, rewardnya bisa berupa bonus, diskon, giveaway, jalan-jalan, ataupun berbentuknya apa ya reward lah tiap tahun. Nah di karyawan juga sebenarnya harusnya ada ya. Tapi kita yang paling sederhana emang memanusiakan manusia dulu. Jadi operator ajut dulu tidurnya di bawah mesin ajut karena kita nggak punya tempat sama. Tapi sekarang mah udah mulai memanusiakan, minimal ada kamar kecil lah atau dikasih fasilitas toilet, kasur dan sebagainya. Itu untuk itunya. Nah, ada juga yang apa ya disebutnya? Ya selain bonus, tip dan sebagainya kan dapat lebih dari situ kan. Teman-teman yang dari mulai rajin packing dan sebagainya. Adapun kita biasanya setiap bulan karena ada gathering lah, gathering makan barbecue. Kalau dananya bagusnya sih gatheringnya semua. Customer, karyawan, ada karyawan terbaik siapa, misalnya gitu sih. Tapi budgetnya itu makan budget juga lumayan. Kecuali kalau ngajual bajunya 100.000 haluan, dia mah ngajual bajunya 30.000-an, batinnya kan sensitif, jadi ya saya barbekyuan, kita mancing we lah, atau makan-makan we. Tapi itu kita di sini nggak ada istilah pegawai sebenarnya, minta, jadi karyawan sebagai aset. Gitu sih. Bagaimana hari cuti yang diberikan kepada karyawan, misalkan ada tanggal merah atau minggu mah paling libur ya, paling di tanggal merah atau hari-hari besar customer. Ya karena sebenarnya kita nggak ada patokan dari pemerintah atau dari SOP-nya seperti apa, beda dengan pabrik, tapi kita ngikutin aja. Tanggal merah pasti libur ya. Ramadan atau hari besar ya, momen-momen lebaran atau itu pasti libur. Kecuali lah mau ada event 12 mau lebaran pasti panen, karena passion mah panen pas mau lebaran. Nah itu mau diambil nggak lemburnya misalkan gitu ya, itu tergantung kepada teman-teman. Yang ngajut juga kasarnya mah tapaehna lah, karena udah ngajut sok poe mangga penting mah kuat tuh. Ada juga yang gitu. Nah ada yang apa ya, operator ajut tidak menetapkan cuti, emang sifatnya karena borongan tadi kan. Jadi minggu aja libur.
minggu gitu. Tapi ada juga yang lembur sih biasanya. Cuman nggak hitung lembur, itu mah hitung bolongan aja. Yang penting ada pemberitahuan kalau misalkan ada sakit atau emang mau izin gitu sih sebenarnya. Di setiap perusahaan atau organisasi kan pasti beda-beda ya kepribadian orang-orangnya nih Pak. Nah, kalau ada perbedaan atau konflik antar karyawan, tindakan yang biasa Bapak lakukan itu apa? Itu mah pasti selalu ada. Dirajut beda dengan di sini di admin. Dirajut konfliknya biasanya lebih ke problem solving atau sama problem solving itu di sebuah perusahaan ya. Problem pribadi yang dibawa ke tempat perusahaan itu selalu ada, baik kasbon tapi aman karena itu mah emang semua juga perlu, udah emang kewajiban si perusahaan. Kasbon tuh ada yang wajar, tidak wajar. Yang tidak wajar setiap wae Kamis kasbon aya itu karena karyawan main judi selawat. Jadi aya alasannya istrinya melahirkan. Kalau ibunya sakit dan sebagainya itu mah wajar, tapi mah mungkin dia poin Kamis itu udah nggak nyaho, oh saya tahu Kamis main selalu. Ada juga yang Batam berarti ya, gelut bahasa Sundanya gelut ada di produksi, misalkan terkait bercanda atau yang berlebihan, berarti etikanya harus dan budaya juga kita sebagai orang Sunda harus somnya ada SMA dan bercanda dan mungkin jangan dimasukin ke hati karena karyawan semua nggak semuanya orang Sunda juga, ada yang siapa bisa jadi. Nah itu juga menimbulkan konflik. Terus harga juga menimbulkan konflik, harga ngelanjut ini dan ngelanjut itu beda, semua sama ada treatmentnya lah gitu. Intinya sebenarnya komunikasi saya lihat ngobrol dulu apa yang dibutuhkan, apa lagi dikerjakan, apa ada kendala apa enggak. Biasanya mah bisa dipecahkan dengan sendiri apa enggak metodenya. Terus kalau bisa dipecahkan sendiri lebih bagus, tapi terus dipantau gitu. Misalkan kayak yang konflik dengan siapa, bisa nggak memecahkan sendiri. Kalau nggak bisa, emang turun tangan langsung, misal diomongin dulu kenapa, misal di sini ada admin yang sama naon juga saha diomongin dulu, kamu tanggung juga bisi pegawai lain masuk kan dia yang baru susah masuk lagi gitu. Atau siapa namanya nggak ada senioritas, baik di sini mau baik di produksi nggak boleh ada senioritas, kamu udah lama di sini nggak boleh. Itu tuh sering terjadi di perusahaan besar juga ayah ya kita teh di perusahaan besar juga ada, kelas PT ada. Semua muslimah begini, semua sangat ada. Kemarin saya cerita dengan teman saya di Jepang, dia orang Indonesia, si orang itunya orang Jepang. Nah pengalaman sama berarti dengan di sini. Saya bilang atas sawawai gini orang Jepang gitu saya bilang. Dia udah lama 7 bulan berarti udah senior, dia baru masuk berarti seolah-olah junior kan, tapi karena junior orang pribumi yang itu bukan, ngapain saya ngasih udah dikasih tahu masih ngeyel, saya mau orang pribumi. Itu ada yang kayak gitu. Nah sampai gelut berantem untuk konyol-konyolan, berarti harus diselesaikan, dipanggil dua-duanya karena itu udah masuknya udah cita perusahaan. Atau ada juga yang saya udah ngewanti-wanti ke anak-anak di sini, bila mana ada siapa nggak enak sama siapa kita ngobrol dulu, udah nggak bisa diketahui apa ada update satu ketahuan sama saya satu mau saya keluar, karena itu kan menjadi citra perusahaan. Itu di perusahaan besar juga ada sekelas apa itu sanksinya, punishmentnya karena sosial media dengan teknologi jadi viral kan itu teh. Nah itu kalau ada masalah mendingan dibereskan, ngobrol dulu, kita kasih treatment dulu. Kalau udah melanggar misalkan udah di luar jalur kan bisa peringatan lah, kasih kartu kuning. Soalnya kan ya istilah kalau nggak bisa gitu aja bisa berubah kumaha deui ya udah. Tapi tetap harus diobrolin dulu, nggak bisa ujug-ujug langsung. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya.
di sini kami ada produk mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia untuk UMKM Kampung Rajut ini. Semoga Kampung Rajut ini mengalami perkembangan lagi. Semoga meningkat jadi PT gitu Pak. Ini kami ada fungsi manajemen mengenai perekrutan atau rekrutmen. Sini ada perekrutan atau rekrutmen karyawan. Untuk pengertiannya yaitu perekrutan adalah pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Ada sumber perekrutan. Sumber perekrutan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber perekrutan internal, yang kedua eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Untuk internal di sini dibagi, kita ngambilnya ada tiga sub. Yang pertama ada promosi, yang kedua rotasi jabatan, dan yang ketiga karyawan kontrak atau temporer. Nah, untuk promosi mungkin perpindahan posisi dari yang ke yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau untuk rotasi jabatan mungkin lebih ke perpindahan dari posisi satu ke yang lain, divisi ke yang lain gitu. Nah, untuk karyawan kontrak temporer yaitu karyawan yang kerjanya itu sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan di awal. Untuk eksternalnya Theo mungkin? Untuk eksternal mungkin bisa dari lembaga pendidikan, agen tenaga kerja seperti LP3I, Snaker dan lain-lain. Bisa jadi dari asosiasi profesi, atau yang terpenting kan yang paling gampang ya, teman atau anggota keluarga karyawan gitu, relasi intinya. Nah, di sini ada proses perekrutan. Jadi pertama-tama kita harus merencanakan dulu apa itu sumber daya manusia. Lalu permintaan khusus dari para manajer. Dan proses 2 ini akan menghasilkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Dari lowongan pekerjaan yang tersedia ini, kita akan mencari analisis informasi jabatan, di mana jabatan tersebut sesuai dengan manajer. Nah, lalu setelah menganalisis dan mendapat pendapat dari manajer, di sini ada persyaratan-persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu metode-metode penarikan, dan yang terakhir dari proses perekrutan ini akan menghasilkan pelamar yang memuaskan. Nah, untuk menghadapi orang dalam saat merekrut dapat menguras energi perekrut gitu, karena berurusan dengan nepotisme atau menghadapi kekuatan orang dalam tak bisa diselesaikan dalam sehari, terlebih jika orang dalam yang berpengaruh di kantor mengabaikan peraturan perusahaan. Mungkin segitu saja saran dari kami mengenai Kementerian SDM tentang perekrutan di perusahaan. Semoga bisa bermanfaat juga. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk kami. Semoga apa yang kita beri bermanfaat untuk perusahaan kita. Mungkin sekian wawancara dari kelompok 6 di UMKM Kampung Rajut Binong Jati. Semoga bermanfaat untuk Kampung Rajut dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.